menjelang kematian dulu Ibu. Menjelang kematian apa yang terjadi? Dalilnya kita baca, sesungguhnya Rasulullah bersabda, aku tidak pernah ragu-ragu terhadap sesuatu yang akan aku lakukan kecuali dalam mencabut nyawa orang yang beriman. Jadi ada keraguan, tapi bukan berarti ragu seperti ragunya kita manusia. Ini menunjukkan besarnya kasih sayang Allah kepada orang yang beriman, karena aku tidak suka menyakitinya. Nah, saat ini yang kita lihat adalah orang yang beriman ini mungkin sedang sakit berat ya, atau dia mendapat musibah, tabrakan, tenggelam pesawatnya misalnya ini ya. Kemudian pokoknya segala kejadian yang membawa dia kepada menjelang kematian. Ya, termasuk juga usia tua Bu, atau mungkin lagi tidur nggak ngapa-ngapain. Ini ya, jadi scan yang pertama. Ini di sini apabila kalian menjenguk orang sakit kata dalilnya, atau orang yang hampir meninggal dunia, maka ucapkanlah yang baik. Aku udah habis ya, sudah habis. Udah berapa kan tadi ya? Iya. Jadi di sini bagi kerabatnya hendaklah dia mengucapkan yang baik, karena malaikat akan mengaminkan. Siapa kerabatnya Bu? Silakan. Ya, jadi ucapkanlah yang baik sambil membimbing ya, menemani. Cuma satu kerabat. Jadi kemudian menjelang sakaratul maut ya, ini proses yang kedua. Maka di situ dalilnya innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat rahmat 1 dan malaikat rahmat 2 datang. Iya. Duduk aja nemenin. Ya, ini malaikatnya agak jauh kok, sedikit jauh. Nah, saat ini berdasarkan hadis ya disebutkan bahwa malaikat ini datang dari langit dengan wajah putih seakan-akan matahari yang bersinar. Makanya orang kayak disimbolkannya dengan cahaya matahari. Ya, di situ wajah 2 malaikat. Turunnya malaikat ini penuh kelembutan Bu. Ini kita bagi orang yang beriman. Nah, dalam posisi ini menjelang sakaratul maut ini, pandangan mata orang beriman itu menjadi tajam. Allah singkat tabir hijab dia, dimensinya udah mulai peralihan. Makanya dia suka bilang, ada Boki boleh bilang ada tamu datang, tolong dibukain. Ada tamu datang, tolong dibukain. Nah, lalu biasanya kerabatnya nggak ngeh Bu, ya kan? Mana sih nggak kelihatan, karena kerabatnya tidak melihat yang dilihat oleh orang yang akan meninggal. Nah, saat ini mana malaikat rahmatnya datang dengan membawa, boleh deketan Bu, deket Bu, oke ya, membawa kain kafan dari surga dan parfum dari surga. Mana parfumnya Bu? Nah, membawa kain kafan, jadi udah mulai siap-siap. Nah, oke, yang tidak beriman nanti bisa dibaca ya. Jadi membawa kafan terbaik dan membawa parfum dari surga. Ini biasanya orang yang sakit ini udah mulai kuat perasaannya, udah mulai siap-siap gitu. Jadi ini malaikat rahmatnya datang pas lagi sakaratul maut saja? Belum, menjelang sakaratul maut. Lihat dulu, penampakan dulu gitu ya. Lihat tamu tapi hilang datang. Berarti Ya. dua malaikat rahmat ini udah datang? Iya, udah turun selama berapa waktu. Jangan ditanyakan berapa hari, wallahu alam. Oh, nggak ada. Iya, Nggak ada tapi rasa udah ya? ada. Tidak, karena dimensi kita dengan malaikat berbeda. Jangan dihitung dengan waktunya manusia, karena berbeda. Nah, di sini biasanya tadi Bu Oki sudah mengatakan kepada kerabat ya Bu dia, tapi Bu dia biasanya nggak ini apa sih? Enggak, umur panjang gitu. Ini masih memberikan penguat-penguat. Nanti menyadarinya biasanya setelah wafat baru tahu, oh dia kemarin sering nyebut nanti kalau aku meninggal nggak pesannya gitu dah. Itu tandanya memang sudah mulai melihat malaikat rahmat, dua-duanya udah mulai. Nah, dalam kondisi
kondisi ini, maka kita sebagai keluarga tetap menemani, tetap butuh teman, jangan ditinggal. Kemudian yang ketiga, sakaratul maut. Nah ini fase sakaratul maut. Kalau sakarat itu artinya pingsannya berkali-kali. Jadi dia akan mengalami beberapa kali pingsan, nggak cuma hilang kesadaran. Jadi kadang dipanggil, kadang nyaut, kadang enggak. Itu artinya sakaratul maut. Yang kita lihat tubuhnya mulai melemah, napas melambat, kemudian wajah pucat. Nah saat ini waktunya untuk mentalkin ya, jadi kerabat. Malaikat rahmat sama malaikat masih ada ya. Mentalkin dengan lembut. Jadi dituntun la ilaha illallah. Ya, dituntun boleh buin ya. Pelan-pelan ya. Kalau lagi mentalkin beneran ya. Kalau gini agak susah. Iya, mesti karena kondisinya antara udah melihat alam yang berbeda gitu, Bu, tapi badannya masih berat. Ya, di sini ketika ini kerabat kemudian tenang, tidak boleh mengganggu ya ketenangan orang sakaratul maut. Jangan tuh bikin keributan, misalnya ngeributin warisan apa gitu ya, tangan pin ininya berapa, HP-nya ininya apa gitu ya, nomor apa lagi itu, password jangan ributkan saat ini karena dia sedang menghadapi sesuatu yang sangat besar. Ini kemudian kalau dia masih sadar, kan tadi kan sakarat itu posisi sedang antara sadar berkali-kali pingsan. Ketika dia sedang sadar, maka dianjurkan untuk baca istighfar, astagfirullah, dituntun membaca istighfar. Bacalah istighfar. Ya boleh dipraktekkan istighfar ya. Ustazah pernah nanya. Kalau misalnya calon mayit dia sudah berhasil ditalkin gitu, dia udah la ilaha illallah, itu kita masih terus harus mentalkin? Tidak, hanya sekali cukup. Jadi ini dalam kondisi dia masih sadar. Begitu dia udah ikutin, misalkan nggak kedengeran gitu. Nggak ada urusan dengan keluarga. Jadi kita hanya memberi bantuan. Ini kita kayak membantu saja, tapi sepenuhnya adalah antara si mayit dengan Allah. Oh, jadi setelah dia berhasil, setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, udah stop, jangan ucapin lagi dia berulang kali sampai jangan. Ya sudah cukup sekali, tenang aja dulu. Yang penting temenin terus. Setelah itu kita boleh istighfar atau apa gitu itu? Jadi dilihat sikonnya. Kalau dia masih dalam kondisi setengah sadar, didiamkan saja. Kita yang memohonkan istighfar untuk dia. Ya Allah, Allahumma lahu. Ya soalnya aku pernah baca nih kalau udah dia berhasil, sudah jangan di apa-apa biar ya, kalimat terakhirnya itu ya gitu. Iya, jadi di sini adalah kita lihat sikonnya. Kalau dia ternyata masih bisa beristighfar, kesempatan dia untuk memohon ampun, kan udah masih ada waktu nih untuk memohon ampunan, bertaubat. Tapi kalau ternyata dia sangat lemah, kemudian udah mengucapkan la ilaha illallah, diam saja. Kita yang memohonkan ampunan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Kita baca ulang-ulang ketika sedang menemani orang sakaratul maut, sambil juga kita mungkin kadang di masalah kita ada bacaan Yasin ya, misalnya ada baca Yasin. Memang secara hadis ini tidak sahih, maksudnya dhaif. Nah, kalau hadis dhaif itu ada sebagian ulama yang membolehkan, ya selama itu tidak dianggap wajib, itu saja. Jadi mau dibacakan ayat-ayat yang lain juga silahkan, tapi jangan dianggap wajib karena yang utama adalah saat itu kita sedang memohonkan ampunan. Ya, gitu ya Bu. Saja dikhawatirkan nggak ketika dia mengucapkan la ilaha begitu pas dicabut gitu nyawanya? Ada kekhawatiran itu nggak? Kita itu hal perkara gaib yang bukan ranah kita. Kita hanya melakukan talqin saja. La ilaha illallah. Kita yang ucapin la ilaha illallah. Ya, itu saat itu. Oh iya, maaf saya lupa tadi. Ini sebelum kesini tadi ada setan. Ibu maaf, boleh datang ke sini? Di mana? Sebelum itu ya. Ke sini. Di sebelah mana tuh? Ya, sini aja nggak apa-apa, sini. Nah, saat ini
di momen ini setan sebenarnya tidak tahu orang ini sedang sakaratul maut, tapi memang udah bawaannya setan itu dia selalu memanfaatkan segala hal untuk menggoda manusia. Saat ini begitu melihat kondisi seseorang itu udah tanda-tanda menuju kematian walaupun dia nggak tahu, maka dia kirimlah setan terkuat yaitu iblis. Karena ini momen peperangan. Iya. Iya, jadi kalau dia orang beriman, kalau dia bukan orang yang istilahnya hanya kufur, ya tidak terlalu perlu daya upaya yang besar, karena dia udah kalah duluan. Nah, ketika ini orang yang beriman, maka turunlah iblis. Iya, walau bagaimana bentuknya, tapi secara umum iblis selama kita masih ada napas, dia akan berusaha melepaskan kita, menanamkan keraguan. Kasihan kamu nggak disayang Allah, makanya itu menanamkan keraguan, kemudian kekhawatiran, ketakutan, itu ditanamkan oleh iblis. Makanya tetap kita berusaha berhusnuzon, ini menjaga husnuzon kepada Allah saat dalam periode sakaratul maut ini. Baik Bu, boleh sekarang ternyata orangnya mentargetkan la ilaha illallah, ada kerabat yang mentargetkan la ilaha illallah. Boleh Bu, saya tanya ini pikir sekarang masuklah malaikat maut. Ya, ini bentar Bu, masih sakaratul maut. Malaikat maut silakan. Malaikat maut berdirinya, oke, kanan dan kiri malaikat rahmat dulu, kerabat boleh ke sini. Ini Bu Susi maaf ya, boleh ya Bu, oke, apa-apa di atas, di samping kepalanya. Bu Ulan juga agak dekat, jadi tiga-tiganya di samping. Nah, malaikat mautnya berdiri dari tengah-tengah Bu, kepala. Ya, gitu. Kemudian malaikat rahmat kanan dan kiri, boleh mendekat Bu, sangat dekat posisinya. Jadi sejauh mata si orang sakit ini, orang yang dalam sekolah melihat, itu sebenarnya malaikat. Malaikat rahmatnya nggak cuma 1-2 Bu, penuh malaikat. Nah, saat ini di momen ini malaikat setan udah pergi saja, lagi momen sekarang tuh. Iya, jadi dia udah lelok kan. Ini sebenarnya masih ada, cuma dia posisinya tersingkirkan oleh malaikat rahmat dan malaikat maut. Nah, saat ini malaikat rahmat mulai memberikan tempat kembali dari si mayit ini. Jadi tunjukkanlah pemandangan taman-taman surga untuknya. Ini yang dijanjikan dalam Al-Quran, ya, dalilnya nanti bisa dibaca. Jadi di sini malaikat rahmat menunjukkan tempat kembalinya. Nah, sekarang berdirilah malaikat maut Bu. Udah lihat tadi ya pemandangan ininya ya? Ya, sambil lihat pemandangan ini malaikat maut, ya, kita sih berdiri tapi malaikat maut tidak seperti ini ya. Ini mulai mencabut, ya. Maka ini sekarang pencabutan, ya, baik. Pencabutan roh. Dalam periode pencabutan roh ini, maka di sini malaikat maut mulai melakukan tugasnya. Sebelumnya menyampaikan salam dulu, salam dari Allah kepada orang yang beriman. Nah, kemudian malaikat maut mulai melakukan tugasnya, menarik roh itu dari ujung paling bawah, ujung terjauh dulu, kaki. Banyak kaki mulai terasa dingin, ya, terasa dingin, berjalan pelan-pelan karena dia orang beriman. Tapi kalau orang kafir kan beda ya, keras dan sulit, tidak keluar Bu. Kalau ini orang beriman maka pelan-pelan ditarik dari kaki ke atas, ke panggul, kemudian ke perut sampai ke hulkum atau troki di sini, kerongkongan. Nah, kalau udah sampai kerongkongan ini artinya udah nggak bisa balik ke bawah lagi. Bawah itu udah mulai kaku, udah berada di sini. Yang dirasakan oleh orang yang beriman ini, dia merasakan beratnya, sakitnya, ya, tetap terasa ada sakitnya. Nah, mungkin kalau kita lihat di video-video kan suka ada itu sambil duduk gitu ya. Yang terakhir saya lihat seperti itu, tetap merasakan ada menahan. Ya, kalau bisa menjerit, sebenarnya bisa menjerit, tapi yang kayak kita lagi lahiran Bu, orang nggak lihat kita sakit tapi kita merasakan sakit banget gitu ya. Orang lain kan nggak lihat, suami atau susternya kan cuma nyemangatin doang. Nah, gitu. Nah, ini kemudian oleh malaikat maut ditarik Bu dari pelan-pelan ke atas,
Gitu, tarik pelan-pelan sampailah di kerongkongan. Begitu sampai kerongkongan, ya, kemudian keluar langsung dikasih ke malaikat tadi mana ininya? Malaikat rahmat yang memegang Keluarnya itu, gitu. yang memegang itu. Nah, langsung dimasukkan ke, langsung ditangkap seperti bidan lagi nangkap bayi lahir itu, Bu. Kata dokter. Bu, oke, dan tutup mata. Entar ada batas, lihatnya ke ada batas, enggak gitu. Mata, pandangan mata melihat ke atas. Yang dilakukan oleh kerabat apa, Bu? Disunahkan untuk menutup mata. Boleh, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Ya bisa diain sambil beristirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kayak beneran. Nah, saat ini prosesnya ini kita melihatnya kayak sederhana, tapi ini oleh malaikat rahmat sudah dipegang rohnya kan, dan langsung dikasih harum-haruman wangi. Nah, oke. Proses pencabutan ruh. Ini tidaklah malaikat maut itu selesai mencabutnya langsung disambut oleh malaikat rahmat. Kemudian roh orang mukmin ini keluar sambil memuji Allah. Ya, bersyukur, alhamdulillah. Jadi setiap perkara apapun yang menimpa orang mukmin itu ada kebaikan, termasuk dalam perkara kematian. Nah, ini adalah rahmat Allah. Kita lanjut ke skin berikutnya, Bu. Setelah roh dicabut, saudara. Ya. Tadi sudah ditutup matanya sambil beristirja, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita terima ketetapan Allah walaupun hati kita berat, ya, sakit gitu ya. Nah, setelah roh dicabut, nah sekarang roh dibawa oleh malaikat. Mana rohnya? Orang beriman. Nah ini nih kan, nah ini si berdua ya sama Bu ini dibawa bertiga, berarti roh malaikatnya, malaikat maut sudah selesai dengan tugasnya, boleh? Selesai. Ya, sudah selesai. Ya, ini roh orang beriman dibawa oleh malaikat ke langit, Bu. Untuk ya jalan aja. Oke, di situ aja ya. Nah, ini dibawa ke langit untuk diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Di setiap pintu langit itu malaikat itu berjejeran menyambut ruh siapakah ini, ya kayak mungkin sedang disambut di karpet merah sambil mendoakan kebaikan. Betapa harum banget. Nah, itu harum banget ruh orang yang beriman ini. Begitu terus dari langit ke-1, langit ke-2 sampai langit ke-7 atau Sidratul Muntaha. Bertemu Allah, laporan sebentar, Bu. Laporan sebentar, kemudian barulah Allah perintahkan kembalikan hamba-Mu ini ke tuliskan kitab amalnya di Iliyin dulu. Ya, kemudian dituliskan kitab amalnya di Iliyin, lalu kembalikan hamba-Ku ini ke tanah. Di sanalah dia diciptakan, maka di sana dia akan dikembalikan. Maka orang beriman ini diantar oleh malaikat rahmat tadi dengan penuh kelembutan kembali ke jasad. Kembali ke jasad, ya, boleh. Ya, maksudnya melihat di sini di keluarganya, ya, maksudnya bukan kembali masuk ke dalam hidup, tidak ya. Kembali ke tempat dia. Dia bisa melihat dalam kutip, tanda kutip, bukan melihat pakai mata sekarang, bukan, tapi dengan kondisi yang berbeda, ya, melihatnya dalam tanda kutip, bisa melihat kondisi kerabatnya nih, kerabatnya sedang melakukan apa, ya. Tapi sekali lagi bukan seperti kita melihat seperti ini. Jadi kalau ada orang yang melihat penampakan lah gitu ya saat itu bisa jadi korinnya entah dari jin ya. Yang jelas bukan roh orang tersebut, karena roh orang tersebut sudah memasuki alam barzah. Nah, kemudian roh orang beriman ini memohon, ya, di situ ada prosesnya sekarang setelah jasad dan roh terpisah, Bu. Nah, kerabat mulai mempersiapkan pengurusan jenazah. Nah, di situ dari hadis bisa kita baca bahwasanya pahalanya luar biasa, ya. Dapat 2 kira pahala mengantarkan orang yang mengurus jenazah seorang muslim. Nah, di sini sekarang
sedang diurus jenazahnya, yaitu nanti ya mulai dimandikan ini. Ya saat ini proses pengurusan jenazah. Nih, roh mungkin mulai merasakan ketenangan karena rohnya diurus dengan jasadnya diurus dengan baik oleh keluarganya ya. Jadi di sini yang diutamakan adalah kelembutan. Jangan terburu-buru. Pokoknya semua proses dilakukan dengan tenang dan lembut. Karena ada hadis yang mengatakan bahwasanya memecahkan tulang mayit sama dengan memecahkannya saat masih hidup. Ini hadis sahih. Jadi dia kerasa apapun yang kita ya ruhnya ikut merasakan. Iya, saya kalau yang di kremasi nanti dia merasakan dibakar. Iyalah betul. Jadi udah jasad plus ruh ikut merasakan walaupun sudah terpisah, tapi disebutkan dalam hadis seperti itu. Tuntunannya adalah melakukan jenazah dengan baik dan lemah lembut. Nah kemudian proses pengurusan jenazahnya ya, di jenazah di nomor 7 dimandikan. Ini banyak ya, mungkin tidak ada pahala bagi kerabatnya yang mendapatkan banyak balasan kebaikan. Kalau si roh sendiri kalau dia orang beriman ketika di kehormatan terakhir, bisa merasakan kehadiran orang-orang yang menziarahi, takziah ya. Kemudian ketika jenazahnya dibawa ke masjid atau tempat sholat untuk disolatkan, roh masih mengikuti proses pemakamannya. Proses perjalanan menuju kubur. Ini bagian di duniawinya lah, pengurusan jenazahnya. Sementara roh terus mengikuti bagaimana prosesnya tersebut. Kemudian jenazah dibawa ke nomor berapa nih? Nomor 9. Betul. Jenazah dibawa ke kuburan dengan penuh hormat. Ketika dibawa ini harusnya lagi ditandu ya, cuma nggak mungkin ya. Lagi ditandu, pura-pura lagi ditandu ya. Ketika ditandu, jenazah orang beriman ini mengatakan, Kodimuni, cepat-cepatan, segerakan, kuburkan aku cepat, aku pengen segera menemui yang dijanjikan, yang dikabarkan oleh malaikat rahmat tadi. Ya, pengen cepat-cepat. Jadi keluarganya sedih tapi rohnya pengen cepat-cepat, tapi kita tidak bisa mendengar ucapannya. Yang bisa mendengarkannya adalah selain manusia dan jin, hewan-hewan juga bisa melihat ya, bisa mendengar. Nah di sini kalau ada jenazah yang lewat, yang sedang diusung lewat, maka kita disunnahkan untuk menghormatinya, berdiri. Jadi kalau jenazah lewat, kita disunahkan untuk berdiri walaupun dia orang non-muslim. Karena Rasulullah waktu itu pernah ada jenazah seorang Yahudi lewat, Rasulullah berdiri. Para sahabat bertanya, bukankah dia bukan orang yang beriman? Iya, tapi dia tetap seorang manusia. Jadi itu sunnah ya Bu, kalau ada jenazah lewat, karena kita menghormati dia sebagai manusia. Inilah kebaikan Islam ya. Walaupun sudah wafat jasad, ini masih kita amati proses pemakaman. Nah, ketika proses pemakaman, ini roh menyaksikan ya pemakamannya, mendengar dalam tanda kutip karena memang dimensinya sudah beda, tapi seperti kita lah, roh kita saat ini bisa merasakan. Nah, jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, ditutup dengan ketika seseorang dimakamkan, ruhnya diantar hingga ke pintu kubur. Ruhnya ikut diantar juga Bu, jadi nggak gentayangan ya, nggak mungkin, nggak ada yang gentayangan, diantar hingga ke pintu kubur. Karena disebutkan dalam sahih, mayat itu bisa mendengar suara sandal orang yang meninggalkannya dari kuburan, itu bisa tahu. Nah sekarang terakhir ke alam kubur, udah ditutup ya, kuburnya udah ditutup, suasana duka masih menyelimuti. Ini kalau disebutkan orang yang tidak beriman, mulailah penyesalan timbul, penyesalan karena sudah masuk ke dalam alam barzakh, karena sudah melihat bukti nyata apa yang dulu diingkari, penyesalan. Orang beriman juga tetap ada nyesel, kok cuma sedikit ya saya nyiapinnya gitu, tetap ada rasa menyesal. Jadi dia banyak amalnya juga tetap menyesal, apalagi dia tidak beriman, tidak punya apa-apa. Nah, ada sebuah asar dari Amr bin As ini, ketika sedang menguburkan ini, jika kalian menguburkan, ini wasiatnya ya Amr bin As, jika kalian menguburkanku, maka taburkanlah tanah. Ya, ini bisa sebagai
dari athar, sumbernya adalah athar sahabat. Jadi boleh kita kerjakan, boleh Bu Widya menaburkan tanah, iya, menaburkan tanah di kuburan. Iya, jadi kalau nggak ikut nyambulin, ya kita menaburkan tanah di Jadi kuburan. dalam keadaan udah tertutup sebenarnya. Iya, tapi kita taburkan tanah. Iya, kemudian tetaplah kalian di sekeliling kuburku berdoa selama kurang lebih seekor unta disembelih dan dagingnya dibagikan, sehingga aku merasa senang dengan keberadaan kalian. Jadi ini asar sini ya. Itu kurang lebih berapa lama Ustazah? Sampai Ya. tadi unta itu setengah jam. Unta disembelih dan dagingnya dibagikan. Kayak kita lagi kurban. Kurban itu lama juga ya berarti ya. Iya. Ini adalah asal dari sahabat. Artinya boleh kita amalkan, tapi kita tahu sumbernya dari sahabat. Berarti itu nggak langsung pergi gitu maksudnya. Iya, jadi diberikan doa dulu, dimohonkan ampunan Itu dulu. berlaku buat laki-laki aja atau laki-laki perempuan? Eh, Boleh nggak? Oke. Berlaku umum Bu, berlaku umum karena ketika mengantarkan jenazah memang perempuan tidak sunnah hukumnya ya, boleh asal tidak ada fitnah dan sebagainya. Kemudian niyahah itu kayak menjerit-jerit gitu. Ya, raung-raung pokoknya jadi keluarga ya. boleh. Kalau yang misalnya cuma teman kan biasanya nggak terlalu sedih ya. Cuma ngantarin gitu berarti Boleh. Karena di situ kita yang mendapatkan pelajaran. Justru lebih baik ikut ngantar jenazahnya, dan itu lebih lagi nilai pelajarannya ya dibandingkan kita mungkin sedang taklim seperti ini. Begini aja udah kerasa ya, kerasa apalagi kalau benar-benar mengantarkan jenazah. Jadi selesai sudah ya. Jadi seperti itu. Yang tidak terlihat oleh kasat mata kita.